Syekh Penasham menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk bersenggama, sebagaimana diungkapkan dalam nashamnya yang berbahar rajas berikut ini, dilarang bersenggama ketika istri sedang haid dan nifas, dan sempitnya waktu salat fardu, jangan merasa bebas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah, haid adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Quran Surah Al-Baqarah 222. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan menjauhkan diri adalah menjauhkan diri dari vagina istri, yang artinya tidak melakukan senggama. Ini adalah pendapat Hafsah radhiyallahu anhu. Dan Imam Mujahid pun sependapat dengan pendapat Hafsah radhiyallahu anhu tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Ausat dari Abu Hurairah secara marfu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, kemudian ditakdirkan mempunyai anak dan terjangkiti penyakit kusta, maka jangan sekali-kali mencela, kecuali mencela dirinya sendiri. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, bersetubuh di waktu haid dan nifas akan mengakibatkan anak terjangkiti penyakit kusta. Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadits marfu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa datang kepada dukun peramal, kemudian dia mempercayai apa yang dikatakannya, dan menyetubuhi istrinya di waktu haid atau pada duburnya, maka dia benar-benar telah melepaskan diri dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menyetubuhi istrinya di waktu haid, maka hendaklah dia bersedekah 1 keping dinar. Dan barang siapa menyetubuhi istrinya di kala haidnya telah reda, maka hendaklah dia bersedekah 0,5 keping dinar. Ibnu Yamun meneruskan nashamnya sebagai berikut, dilarang senggama menurut pendapat yang masyhur di malam hari raya Idul Adha, demikian pula di malam pertama pada setiap bulan. Di malam pertengahan pada setiap bulan, begitu pula di malam terakhir pada setiap bulan. Hal itu berdasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu bersenggama pada malam permulaan dan pertengahan bulan. Al-Imam Ghazali mengatakan, bahwa bersenggama makruh dilakukan pada 3 malam dari setiap bulan, yaitu, pada malam awal bulan, malam pertengahan bulan, dan pada malam terakhir bulan. Sebab setan menghadiri setiap persenggamaan yang dilakukan pada malam-malam tersebut. Ada yang berpendapat, bahwa bersetubuh pada malam-malam tersebut dapat mengakibatkan gila atau mudah stres pada anak yang terlahir. Akan tetapi larangan-larangan tersebut hanya sampai pada batas makruh, tidak sampai pada hukum haram, sebagaimana bersenggama di kala haid, nifas dan sempitnya waktu salat fardu. Selanjutnya Syekh Penasham mengungkapkan tentang keadaan orang yang mengakibatkan ia tidak boleh bersenggama dalam nasham berikut ini, hindarilah bersenggama di kala sedang kehausan, kelaparan, wahai kawan, ambillah keterangan ini secara berurutan. Dikala marah, sangat gembira, demikian pula, dikala sangat kenyang, begitu pula saat kurang tidur. Dikala muntah-muntah, murus secara berurutan, demikian pula ketika kamu baru keluar dari pemandian. Atau sebelumnya, seperti kelelahan dan cantuk bekam, jagalah dan nyatakanlah itu semua dan jangan mencela. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ar-Rizi, bersenggama dalam keadaan sangat gembira akan menyebabkan cedera. Bersenggama dalam keadaan kenyang akan menimbulkan rasa sakit pada persendian tubuh. Demikian juga senggama yang dilakukan dalam keadaan kurang tidur atau sedang susah. Semuanya harus dihindari, karena akan menghilangkan kekuatan dalam bersenggama. Begitu juga gendanya dijauhi senggama yang sebelumnya sudah didahului dengan muntah-muntah dan murus-murus, kelelahan, keluar darah, cantuk, keluar keringat, kencing sangat banyak, atau setelah minum obat urus-urus. Sebab menurut Imam Asrazi,
semua itu akan dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh pelakunya. Demikian juga hendaknya dijauhi senggama setelah keluar dari pemandian air panas atau sebelumnya, karena ibu itu dapat mengakibatkan terjangkiti sakit kepala atau melemahkan syahwat. Juga hendaknya mengurangi senggama pada musim kemarau, musim hujan, atau sama sekali tidak melakukan senggama dikala udara rusak atau wabah penyakit sedang melanda. Sebagaimana dituturkan Syekh Penasham berikut ini, kurangilah bersenggama pada musim panas, dikala wabah sedang melanda dan di musim hujan. Imam Ar-Rizi mengatakan, bahwa orang yang mempunyai kondisi tubuh yang kering sebaiknya menghindari senggama pada musim panas. Sedangkan orang yang mempunyai kondisi tubuh yang dingin hendaknya mengurangi senggama pada musim panas maupun dingin dan meninggalkan sama sekali pada saat udara tidak menentu serta pada waktu wabah penyakit sedang melanda. Kemudian Syekh Penasham melanjutkan nashamnya sebagai berikut, 2 kali senggama itu hak wanita, setiap Jumat, waktunya sampai subuh tiba. 1 kali saja senggama demi menjaga kesehatan, setiap Jumat bagi suami yang sakit-sakitan. Syekh Zarruq di dalam kitab Nasihah Al-Kafiyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hak wanita adalah senggama yang dilakukan suami bersamanya paling sedikit 2 kali dalam setiap Jumat. Atau paling sedikit 1 kali pada setiap Jumat bagi suami yang cukup tingkat kesehatannya. Sahabat Umar bin Khattab menentukan 1 kali senggama dalam 1 kali suci wanita istri, 1 kali dalam sebulan karena dengan begitu suami akan mampu membuat istrinya hamil dan menjaganya. Benar demikian, akan tetapi sebaiknya suami dapat menambah dan mengurangi menurut kebutuhan istri demi menjaga kesehatan. Sebab, menjaga kesehatan istri merupakan kewajiban bagi suami. Sebaiknya suami tidak menjarangkan bersenggama bersama istri, sehingga istri merasa tidak enak badan. Suami juga tidak boleh memperbanyak bersenggama dengan istri, sehingga istri merasa bosan, sebagaimana diingatkan Syekh Penasham melalui nashamnya berikut ini. Di waktu luang senggama jangan dikurangi, wahai pemuda, jika istri merasa tidak enak karenanya, maka layanilah dia. Sebaliknya adalah dengan sebaliknya, demikian menurut anggapan yang ada. Perhatikan apa yang dikatakan dan pikirkanlah dengan serius. Syekh Zarruq dalam kitab An-Nasihah berkata, suami jangan memperbanyak senggama hingga istri merasa bosan dan jangan menjarangkannya hingga istrinya merasa tidak enak badan. Imam Zarruq juga berkata, jika istri membutuhkan senggama, suami hendaknya melayani istrinya untuk bersenggama bersamanya sampai 4 kali semalam dan 4 kali di siang hari. Sementara itu istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk bersenggama tanpa uzur. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut ini, seorang wanita datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seraya bertanya, "Ya Rasulullah, apakah hak seorang suami atas istrinya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, istri tidak boleh menolak ajakan suaminya, meskipun dia sedang berada di atas punggung unta kendaraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolak, maka para malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh tiba. Dijelaskan, kekhawatiran istri akan anaknya yang sedang menyusu tidak termasuk uzur, sebab sebenarnya sperma suami akan dapat memperbanyak air susu istri.